Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalsabila Rahmadani, NPP 330899. Saya dari kelas F5, nomor absen 26, asal pendaftaran Sulawesi Tengah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, apa itu perencanaan pembangunan? Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menetapkan program serta kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam suatu wilayah atau daerah. Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kapasitas institusi pemerintah daerah. Selanjutnya kita beralih kepada dokumen apa saja sih yang ada di dalam perencanaan pembangunan itu. Baik, untuk proses perencanaan di daerah, dokumen perencanaan yang harus disusun yang pertama itu seperti yang saya paparkan di sini adalah RPJPD daerah, yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPN. Selanjutnya, dokumen yang kedua adalah RPJMD atau RPJM daerah. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunnya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJPN. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah atau yang biasa dikenal dengan RKPD. Dari kedua dokumen ini sendiri kita dapat membedakan di mana RPJP daerah sendiri untuk periodenya selama 20 tahun dan mengacu pada RPJPN, sedangkan RPJM daerah itu sendiri menjadi pedoman dalam RKPD dan perencanaan ini untuk periode 5 tahun. Selanjutnya kita beralih ke dokumen yang ketiga yaitu RKPD. Baik, RKPD adalah dokumen tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu kepada RKP berisikan tentang program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran. Baik, kita beralih kepada slide selanjutnya. Di slide selanjutnya masih menampilkan tentang dokumen yang ada dalam perencanaan pembangunan daerah. Kita masuk ke dokumen keempat yaitu Renstra PD atau Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah ini merupakan dokumen 5 tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Selanjutnya yang terakhir ada Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja SKPD. Renja SKPD ini merupakan dokumen tahunan yang disusun berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi dari masyarakat. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip perencanaan pembangunan daerah. Baik. Pada prinsip perencanaan pembangunan daerah ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi yang pertama, sistem perencanaan pembangunan nasional. Prinsip sistem perencanaan pembangunan yang saya maksud di sini di mana perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya yang kedua ada dilakukan oleh pemerintah daerah.
Baik, perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan para pelaku eh, pembangunan daerah tersebut masing-masing. Selanjutnya yang ketiga ada rencana tata ruang. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Selanjutnya yang keempat ada kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Baik pada perencanaan ini, di mana perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Yang terakhir ada perumusan. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Baik, rekan-rekan sekalian, saya akan menambahkan sedikit tentang bagaimana pendekatan perencanaan pembangunan daerah. Baik, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan di sini saya akan memaparkan 4 pendekatan. Yang pertama yaitu teknokratik. Baik, untuk teknokratik ini sendiri dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya, pendekatan yang kedua adalah partisipatif. Partisipatif ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya yang ketiga adalah politis. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat adalah atas bawah dan bawah atas. Ini yang dimaksud merupakan hasil perencanaan diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten atau kota, daerah provinsi hingga nasional. Kemudian perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan 3 jenis pendekatan. Yang pertama adalah holistik tematik. Holistik tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan atau permasalahan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Baik, yang selanjutnya adalah pendekatan integratif. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Yang terakhir adalah spasial, di mana spasial ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Untuk secara umum, tahapan perencanaan pembangunan daerah itu sendiri ada 4 sebelum dibagi ke dalam bagian-bagiannya yang lebih spesifik. Untuk itu, saya akan memaparkan ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi yang pertama ada tahapan, selanjutnya tata cara penyusunan, pengendalian, dan yang terakhir adalah evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Baik, saya pikir cukup untuk penjelasan mengenai perencanaan pembangunan daerah. Sekiranya rekan-rekan sekalian ingin bertanya lebih lanjut terkait pemaparan materi ini, bisa menghubungi saya. Dengan ini, saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah meluangkan waktunya. Sekiranya pemaparan materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.